Ekonomi Indonesia dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah telah berhasil mencapai melebihi pre-crisis level. Kita lihat negara-negara sekitar kita, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura, bahkan dengan berbagai upaya mereka, GDP pada kuartal kedua tahun ini belum bisa melewati kondisi pre-COVID level. Pemerintah mengklaim sudah berhasil memulihkan perekonomian Indonesia. Di tengah negara-negara lain seperti di ASEAN sedang berjuang untuk bisa kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19. Namun, apakah perbaikan ekonomi kita ini sudah benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat? Makanya kita juga bingung ini untuk kenaikan ekonomi 7%, tapi di kita nggak berasa. Masih ya datar aja sih penjualan. Ada, tapi sedikit. Kenaikannya nggak signifikan. Di penjualan kita di toko offline kayak begini, biasanya tergerus oleh penjualan online ya, karena mereka di sana banyak event promo. Sementara ini kalau udah mulai boleh buka, jadi mungkin ada pulih kembali, agak banyak pengunjung gitu, walaupun belum jadi gitu. Ya kurang lebih 2 rit ya, 2 rit artinya 1 rit, 2 barang, sampai 4 barang lah ya, paling minimal keluar gitu Mas. Jadi kayaknya udah pulih lah, kalau feeling saya udah bagus ini. Indonesia mencetak pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2021 sebesar 7,07% dibandingkan periode yang sama pada 2020. Mesin pertumbuhan konsumsi naik 5,93%, investasi naik 7,54%, dan ekspor naik 31,8%. Bahkan sektor manufaktur tumbuh 6,6%. Namun, Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira mengatakan euforia ekonomi 7% ini bersifat temporer karena disokong kenaikan konsumsi pada Ramadan. Sementara sektor penopang pertumbuhan kali ini merupakan sektor yang penyerapan tenaga kerjanya kecil, seperti sektor transportasi dan perhotelan. Sedangkan sektor pertanian yang daya serap tenaga kerjanya tinggi hanya tumbuh 0,3%. Dengan demikian, bisa diperkirakan pada laporan kuartal 3 nanti, angka pertumbuhan ekonomi tidak lagi tinggi karena ada dampak penerapan PPKM darurat. Selain itu, kinerja ekspor tidak secemerlang kuartal sebelumnya akibat penyebaran varian Delta yang menyebabkan penurunan permintaan produk ekspor. Sebenarnya kita tidak melihat pertumbuhannya yang berkualitas tinggi karena sektor-sektor yang penopang pertumbuhan ini adalah sektor-sektor yang relatif penyerapan tenaga kerjanya kecil. Misalnya yang naiknya sampai 20-15% itu ada di sektor transportasi, kemudian sektor akomodasi perhotelan. Ya, ini adalah sektor-sektor yang sebelumnya penurunannya tajam sekali. Artinya kita tidak hanya mengejar pertumbuhan yang tinggi, tapi juga pertumbuhan yang berkualitas. Karena dari situ serapan tenaga kerja yang membaik, maka akan ada pemulihan daya beli dan konsumsi rumah tangga yang lebih merata. Pemerintah mengatakan pencapaian ini terjadi karena APBN yang bekerja fleksibel dengan alokasi dana pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional (PEN) yang telah dilebarkan menjadi Rp774 triliun. Selius mengingatkan implikasinya terhadap defisit anggaran, khususnya saat harus kembali ke aturan ambang batas maksimal defisit 3% terhadap PDB pada tahun 2023, serta konsekuensi pembayaran utang negara yang membengkak setiap tahunnya. Sekarang kan utang sekitar 6.500 triliun rupiah. Jadi perkiraannya ya kita kalau dalam rate yang sama kenaikan jumlah utangnya kemungkinan besar tahun 2022 itu bisa menjadi 7.000 sampai 7.500 triliun rupiah. Jadi artinya memang ada kenaikan utang yang cukup signifikan dan tentunya nih akan berpengaruh juga kepada rasio utang. Karena rasio utang yang diperbolehkan adalah maksimum 60% dari PDB, kita ruangnya hanya tersisa 10 sampai 12% nantinya dari PDB. Jadi akan semakin kecil dan itu artinya resiko pembiayaan utangnya semakin besar. Bima Yudhistira menambahkan, kini kita berharap pada faktor-faktor kunci agar pertumbuhan ekonomi kuartal 4 bisa berkualitas. Beberapa faktor itu adalah mempercepat vaksinasi bagi pekerja, mengusahakan serapan belanja pemerintah di atas 80%, dan memperbaiki data serta mempercepat pencairan stimulus pemerintah untuk penanganan dampak COVID-19. Desi Aritonang, Yudhistira Satria, Jakarta.